Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka bagaimanakah sikap kita terhadap pelaksanaan sholat Jumat? Apakah kita melaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur atau tidak sama sekali? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Dan di sini Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitab Ahkamul Idain membawakan riwayat dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Dia menuturkan, aku pernah menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam, pernahkah engkau menyaksikan Nabi SAW menghadiri dua hari raya, yaitu hari raya Id dan hari Jumat, yang terjadi dalam satu hari? Dia menjawab, iya. Muawiyah melanjutkan, apakah yang beliau SAW lakukan? Dia menjawab, beliau melaksanakan salat Id dan memberikan keringanan terhadap salat Jumat. Seraya bersabda, man syaa an yusalliya falyusalli. Siapa yang ingin salat Jumat, hendaklah dia salat Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis yang sama terdapat dalam riwayat Abu Hurairah dan yang lainnya dari Nabi SAW. Dan hal itulah yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah bertepatan dua hari raya dalam satu hari. Maka beliau berkata, man arada an yujammi'a falyujammi' wa man arada an yajlisa falyajlis. Siapa yang ingin menunaikan sholat Jumat, maka silahkan tunaikan sholat Jumat. Namun barang siapa yang ingin tidak mengerjakan sholat Jumat, maka silahkan tidak mengerjakan sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Di dalam kitab Sahihul Bukhari terdapat satu hadis seperti ini dari Utsman radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Zubair, dia menuturkan, "Aidani ijtama'a fi yaumin wahid, fajama'aha bija'liha wahidan wa shalla yaumal jum'ati rak'ataini bukratan salatal fitr, thumma lam yazid hatta shalla al-'asr." Dua hari raya pernah terjadi dalam satu hari, yaitu hari Jumat. Lalu beliau menggabungkan keduanya menjadi satu. Beliau mengerjakan 2 rakaat salat Idul Fitri pada hari Jumat itu, kemudian tidak menambah salat sampai beliau mengerjakan salat Asar. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar berkata, secara lahiriah tampak bahwa beliau tidak mengerjakan salat zuhur. Di dalam hadis tersebut terdapat keterangan bahwa jika salat Jumat telah gugur dari salah satu sisi yang diperkenankan untuk menggugurkannya, maka bagi seseorang yang gugur kewajiban darinya tidak wajib lagi mengerjakan salat zuhur. Pendapat itu pula yang menjadi pendapatnya Atha rahimahullahu ta'ala. Yang tampak adalah hal tersebut dikemukakan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa salat Jumat adalah sesuatu yang pokok. Sedangkan Anda sendiri mengetahui bahwa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya pada hari Jumat adalah salat Jumat. Dengan demikian, diperlukan adanya dalil untuk mewajibkan salat zuhur bagi orang yang meninggalkan salat Jumat karena suatu alasan maupun tanpa alasan. Ternyata tidak ada dalil yang membenarkan untuk berpegang pada hal tersebut. Sebatas pengetahuan saya. Demikian kata Imam Asy-Syaukani, dan itu yang terdapat dalam kitab Ahkamul Idain dalam kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan tambahkan penjelasan yang lebih lebar, lebih luas, dan mana pendapat yang lebih kuat. Saya bawakan dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Al-Qadhi Ibnu Rushd Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, waqtalafu idza ijtama'a fi yaumin wahidin 'idun wa jum'ah. Para ulama berbeda pendapat apabila berkumpul dalam satu hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha dan Jumat. Hal yujzi'ul 'id 'anil jum'ah? Apakah cukup melaksanakan salat Id saja dan tidak melaksanakan Jumat? Faqala qaumun, maka sebagian kaum mengatakan yujzi'ul 'id 'anil jum'ah. Cukup melaksanakan salat Id saja dan tidak perlu melaksanakan salat Jumat. Walaysa alaihi fi dzalikal yaumi illa al-'asr faqat. Dan tidak ada kewajiban baginya pada hari itu kecuali hanya salat Asar saja. Yakni dia mengatakan bahwasanya cukup salat Id, enggak perlu salat Jumat, enggak perlu salat zuhur sampai nanti melaksanakan salat Asar. Wa bihi qala Atha wa ruwiya dzalika 'an Ibnu Zubair wa Ali.
Dan inilah yang dikatakan oleh Atha dan juga diriwayatkan dari Ibnu Zubair dan Ali sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ahkamul Aidain karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi tadi. Wa qala qaumun, dan sebagian ulama lain berkata, hadhihi rukhsatun li ahli al-bawadi alladzina yariduna al-amsar lil 'id wal jum'ati khassah. Ini adalah rukhsah, keringanan bagi penduduk-penduduk desa yang mereka berdatangan ke daerah perkotaan untuk melaksanakan salat Id dan Jumat saja, khusus bagi mereka saja. Kama ruya an Uthman annahu khataba fi yaumi 'Id wa Jum'atin faqala man ahabba min ahli al-'aliyati an yantadhir al-jum'ata falyantadhir wa man ahabba an yarji'a falyarji'. Rawahu Malik fil Muwatta wa ruya nahwuhu an Umar ibni Abdul Aziz wa bihi qala Syafi'i. Sebagaimana diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkhutbah dalam suatu hari yang berkumpul antara Id, hari raya dan hari Jumat. Maka beliau berkata, barang siapa dari penduduk desa yang ingin menunggu melaksanakan sholat Jumat, maka silahkan tunggu. Namun barang siapa yang ingin pulang, silahkan pulang. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga diriwayatkan semisalnya dari Umar bin Abdul Aziz, dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat kedua mengatakan bahwa ini rukhsah bagi penduduk desa yang jauh, yang hanya ke kota untuk melaksanakan sholat Jumat atau sholat Id saja. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, idza ijtama'a 'Idun wa Jum'atun fal mukallafu mukhatabun bihima jami'an. Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, apabila berkumpul hari raya dan hari Jumat, yaitu salat Jumat, fal mukallaf, maka seorang mukallaf, seorang muslim dibebani hukum dua salat tersebut. Al-Id ala annahu sunnah, yaitu pertama salat Id yang hukumnya adalah sunnah menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Wal jum'atu ala annaha fardun, dan salat Jumat karena itu adalah salat yang wajib. Wala yanubu ahaduhuma 'anil akhar, dan salah satunya tidak bisa mengganti yang lainnya. وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه, dan inilah yang aslinya dan inilah yang pokok, kecuali kalau ada syariat yang bisa mengeluarkan hal itu dari yang lainnya. Intinya dalam masalah ini ada 3 pendapat tersebut. Adapun yang rajih wallahu a'lam adalah sebagaimana yang disampaikan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, di mana Fatwa Lajnah Daimah mengatakan dalam permasalahan ini, yaitu ketika berkumpul antara Jumat dan hari raya, terdapat hadis-hadis yang marfu dan asar-asar yang mauquf sampai kepada para sahabat, yaitu yang pertama, hadis Zaid bin Arqam yang tadi disebutkan Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam yang sudah kita sebutkan, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan, telah berkumpul pada hari kalian ini 2 hari raya, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha dan salat Jumat. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Barang siapa yang mau, maka sudah cukup dia dari melaksanakan salat Jumat. Wa inna mujammi'un, dan kami, yaitu Nabi SAW dan beberapa para sahabatnya, melaksanakan salat Jumat. Rawahul Hakim kama taqaddam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ijtama'a 'idani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nasi thumma qala. Telah berkumpul 2 hari raya, hari Jumat dan hari raya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun salat bersama manusia dan bersabda, man syaa an ya'tiyal jum'ata falyatiha wa man syaa an yatakhallaf falyatakhallaf. Barang siapa yang ingin melaksanakan salat Jumat, maka hendaknya dia mendatanginya, dan barang siapa yang ingin tidak melaksanakan salat Jumat, maka silahkan tidak melaksanakannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis yang keempat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtama'a 'idani fi yaumikum hadha, faman syaa ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un insyaallah. Telah berkumpul 2 hari raya pada hari kalian ini, maka barang siapa yang mau, maka sudah cukup baginya dari melaksanakan salat Jumat.
Yani barang siapa yang sudah mengerjakan salat Id, maka cukup baginya untuk tidak mengerjakan salat Jumat. Wa inna mujammi'una insyaallah, dan kami akan melaksanakan salat Jumat insyaallah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Busairi berkata isnaduhu sahih wa rijaluhu thiqat. Sanadnya sahih dan rawi-rawinya thiqat. Dan juga riwayat mursal dari Zakwan bin Saleh, dia berkata ijtama'a 'idani 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma jum'atin wa yauma 'idin fa shalla thumma qama fa khataba an-nas fa qala qad asabtum dhikran wa khairan wa inna mujammi'un faman ahabba an yajlisa falyajlis ay fi baitihi wa man ahabba an yujammi'a falyujammi'. Rawahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra. Bahwasanya telah berkumpul 2 hari raya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun salat bersama manusia dan berkhutbah dan bersabda, kalian telah mendapati zikir dan kebaikan, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan salat Jumat. Maka barang siapa yang suka untuk duduk di rumahnya, maka silahkan duduk di rumahnya. Dan barang siapa yang ingin melaksanakan salat Jumat, maka silahkan dia melaksanakan salat Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Dan riwayat lain yang keenam ada dari Atha bin Abi Rabah yang cerita dari Ibnu Zubair tadi yang telah dibacakan. Dan yang ketujuh adalah dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala dan Muwatta Imam Malik, di mana Abu Ubaid berkata, syahidul aidaini ma'a Utsman ibn Affan wa kana dzalika yaumul jum'ah. Aku menghadiri 2 hari raya bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pada hari itu hari Jumat. Fasalla qabla al-khutbah thumma khatab. Maka beliau salat sebelum khutbah, kemudian setelah itu beliau berkhutbah dan berkata, ya ayuhan nas, inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi 'idan. Faman ahabba an yantazira al-jum'ata min ahli al-awali falyantazir. Wa man ahabba an yarji'a faqad azintu lah. Wahai manusia, sesungguhnya hari ini telah berkumpul bagi kalian 2 hari raya. Maka barang siapa ingin untuk menunggu salat Jumat dari para penduduk desa-desa, maka hendaknya dia menunggunya. Dan barang siapa yang ingin pulang, maka aku mengizinkan untuknya. Dan riwayat ke-8 adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata ketika berkumpul 2 hari raya, yaitu hari raya terjadi di hari Jumat, maka beliau mengatakan man arada an yujammi'a falyujammi' wa man arada an yajlisa falyajlis. Barang siapa yang ingin melaksanakan salat Jumat, silahkan dia melaksanakan salat Jumat, dan barang siapa ingin duduk di rumahnya, silahkan dia duduk. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Kemudian para ulama Lajnah Daimah mengatakan, wa bina'an 'ala hadhihi al-ahadits al-marfu'ah إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية. Berdasarkan hadis-hadis yang marfu' ini yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan athar-athar yang mauquf dari beberapa para sahabat radhiyallahu anhum dan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh mayoritas para ulama dalam fikih-fikih mereka, maka Lajnah Daimah menetapkan hukum-hukum berikut ini. Pertama, man hadara salatal Eid fayurakhasu lahu fi 'adami huduri salatil Jum'ah ويصليها ظهرا في وقت الظهر وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. Barang siapa telah menghadiri salat Id, sudah melaksanakan salat Id, maka diberikan keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat. Namun dia melaksanakan salat zuhur di waktu zuhur. Namun apabila dia ingin mengambil azimah, yaitu hukum asal yang bukan rukhsah, lalu dia melaksanakan sholat Jumat bersama manusia, maka ini afdol, ini lebih utama. Yang kedua, man lam yahdur salat al-Eid fala tashmaluhu rukhsah walidha fala yasqutu anhu wujubul jum'ah fayajibu alaihi as-sa'yu ila al-masjid li salatil jum'ah fa in lam yujad 'adadun tan'aqidu bihi salatul jum'ah sallaha dhuhran. Barang siapa yang tidak hadir melaksanakan sholat Id, maka dia tidak mendapatkan rukhsah keringanan ini.
Oleh karena itu, tidak gugur kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Wajib baginya untuk datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Namun kalau dia mendapati jumlah yang hadir tidak sampai dengan jumlah tertentu yang dengannya bisa sah melaksanakan sholat Jumat, maka dia melaksanakan sholat zuhur di masjid tersebut. Yang ketiga, yajibu ala imami masjidil jum'ah iqamatu salatil jum'ati dhalikal yawm liyashhadaha man sya'a syuhudaha wa man lam yashhadil 'id. In hadara al-'adad allati tan'aqidu bihi salatul jum'ati wa illa fatusalla zuhran. Wajib bagi imam masjid yang di situ diadakan sholat Jumat, wajib baginya untuk menegakkan, mengadakan, melaksanakan sholat Jumat pada hari itu. Untuk apa? Agar orang-orang yang ingin mendatanginya melaksanakan Jumat, dia bisa melaksanakan Jumat. Demikian pula orang-orang yang tidak hadir di sholat Id, dia bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Hal itu apabila jumlahnya terpenuhi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau jumlahnya tidak terpenuhi, maka dia melaksanakan sholat zuhur. Yang keempat, man hadara salat al-Id wa tarakhasa bi'adami huduril jum'ah fa innahu yusalliha zuhran ba'da dukhuli waqti zuhur. Barang siapa yang sudah menghadiri sholat Id, lalu dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan untuk tidak menghadiri sholat Jumat, maka dia melaksanakan sholat zuhur setelah masuknya waktu zuhur. Jadi dia mendapatkan keringanan tidak sholat Jumat di masjid, tapi dia wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang kelima, la yusra'u fi hadzal waqti al-adhan illa fil masajid allati tuqamu fiha salatul jumu'ah, fala yusra'u al-adhanu li salati adh-dhuhri dzalikal yawm. Tidak disyariatkan pada waktu ini untuk azan, kecuali di masjid-masjid yang memang di sana dilaksanakan sholat Jumat. Maka tidak disyariatkan azan untuk salat zuhur pada hari itu. Yang keenam, al-qaul bi anna man hadara salat al-'id tasqutu anhu salatul jum'ah wa salatul zuhri dzalikal yawm qaulun ghairu sahih. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sudah melaksanakan menghadiri salat Id maka gugur kewajiban salat Jumat dan salat zuhur pada hari itu, ini adalah pendapat yang tidak benar. Walihada hajarahul ulama wa hakamu bi khata'ihi wa gharabatihi li mukhalafatihi sunnah wa isqatihi faridatan min faraidillah bila dalil. Wala'alla qailuhu lam yablughu ma fil mas'alati min as-sunani wal athar allati rakhasat liman hadara salat al-'id bi'adami huduri salatil jum'ah wa annahu yajibu alaihi salatuha zuhran. Oleh karena itu para ulama meninggalkan perkataan ini dan mereka mengatakan bahwa ini pendapat yang keliru, yang salah dan aneh karena menyelisihi sunnah dan karena dia telah menggugurkan suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tanpa ada dalil sama sekali. Dan barangkali orang yang berpendapat demikian belum sampai kepadanya hadis-hadis dan athar-athar yang memberikan keringanan bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id untuk tidak menghadiri sholat Jumat, dan bahwasanya wajib baginya untuk melaksanakan sholat zuhur. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Demikianlah pendapat dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyyah wal Ifta yang dianggotai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dan juga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayyan, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dan juga Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahumullahu ta'ala. Dan itu barangkali yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana apabila sholat Id bertepatan pada hari Jumat. Semoga bermanfaat.